Ya, untuk pertemuan ketiga, ini akan saya bahas yang di job sheet halaman 4, halaman 4, dan nanti satu lagi yang di halaman latihan 8 ya, latihan 8. Mungkin halaman 8 atau 9. Ya, seperti biasa, kita mulai dengan new dulu. Oh, yang ini ya, sama aja. New. Kemudian kalau kita lihat di etiketnya, itu kita menggunakan yang inci ya. Sorry, milimeter. Ini saya klik 2 kali, yang metrik ya, karena kita menggunakan milimeter, metrik. Jadi kita set menggunakan ini. Kemudian manufacturing metric open. Nah, ini adalah tampilan apanya? Etiketnya. Terus kita pakai yang model saja lebih mudah ya, pakai model. Nah, itu kalau mau lihat etiketnya nanti di sini dan di setting atau diisi sesuai yang kemarin saya ajarkan. Sudah saya bahas kemarin, sekarang ke gambar aja langsung. Terus kita buat coba kita limitnya. Kita cek ya. 0,0 ini ya, sudah 0,0 yang bawah enter, yang atas 420,297 oke aja karena milimeter ya. Oke. Terus snap sama gridnya saya aktifkan dulu, ini sama ini. Nah, ini saya setting sedikit ini yang terutama yang snapnya itu bukan 10 tapi kita ambil 1 supaya lebih halus ya. Nah, oke. Kita siap untuk menggambar di sini. Kalau kita lihat gambarnya, kita lihat dulu acuan titik 0,0 ya. Ternyata 0,0-nya itu pojok kanan atas itu ya Mas ya. Pojok kanan atas tapi yang ada di dalam. Pas lengkungan itu. Ya. Jadi itu 0,0-nya. Jadi kita membuatnya ya lebih baik itu nanti kita jadikan acuan 0,0. Kita lihat menggunakan rektang atau kita buat panjang lebarnya dulu ya. Panjangnya itu berapa itu? 90 kali 50 ya, yang dalam. Yang di offset itu. Ya, saya buat ini aja. Mungkin di sini ya. Klik di sini. Kesananya itu 90,50. Nah, ini bendanya ini nanti. Kita buat dari situ. Terus dari situ ini kita tentukan dulu ini 0,0 nanti. Jadi ujung sini. Pakainya ini Mas. Biasanya pakai UCS saya. Ini belum ada ya. Saya klik kanan di ikon salah satu ikon aja, klik kanan. Tapi ini yang pakai klasik ya Mas ya. Kalau yang pakai 2D yang ini itu ya nanti kita lihat aja ada di mana. Pakai UCS. Ini ya, klik kanan, keluar ini pakai UCS. Nah, UCS yang original. Ini yang ini. Original. Jadi ada beberapa. Nanti pakai yang original untuk memindah 0,0-nya. Karena kalau tidak dipindah itu di sini 0,0-nya. Ya. Saya pindah aja, nanti klik ini original. Terus tinggal klik aja di titik mana yang kita gunakan sebagai 0,0 di ujung sini. Saya klik. Nah, itu pindah ini XY-nya. Saya close saja. Ini XY-nya pindah ke sini. Terus kita menggambar yang ini lingkaran-lingkaran itu. Saya buat garis bantu dari ujung sini ke sini itu 10 kalau nggak salah itu 10 ya.
10, terus kesananya juga ada yang 10, klik 10, kesana 50 ya, 50. Sorry. Oh iya ya, 40 ya dari sini ya, betul. Oke, 40. Aduh, gua aja. Mending gini aja. Saya buat gini, saya masukkan 40. Nah, gitu. Sama aja. Lingkaran ini radiusnya. Nah, itu yang sampingnya, Mas. Melihatnya yang di apsiran itu 2 kali M8, berarti dia jari-jarinya adalah D4 ya, Mas ya. Jari-jarinya 4. Terus ada keterangan juga itu bawah ya. Menggunakan dia itu ulir dengan sudut ulir 90 kali diameter. Nah, ini yang atasnya itu countersink-nya itu diameternya 10,5. Ini saya buat lagi. Berarti kalau dibagi 2 10,5 ya 5,25 ya. 5,25. Terus di dalamnya ada kayak ya kita buat aja lingkaran ini ya di antara dua ini untuk garis putus-putusnya itu menandakan nanti ada ulirnya ya. Itu sekitar tadi berapa? 4 sama 5. 4,5 ya, misalnya 4,5. Ini saya buat putus-putus. Ya, yang tengah ini. Caranya adalah jadi ini saya buat satu dulu, nanti saya copy ya. Satunya copyan aja. Di sini. Ya, ini. Other. Terus load ya. Ini yang putus-putus ya. Ini bisa. Oke. Oke ya. Ya, oke. Ini baru mengeluarkan di sini. Jadi ini saya klik dulu, saya select. Di lingkaran yang mau kita buat putus-putus kita select. Saya klik ini. Nah, ini sebenarnya sudah ngefek, tapi ini terlalu besar. Nah, ngecilkannya gimana? Itu pakai kemarin diklik dulu ya. Select, klik kanan, properties. Nah, properties. Ini line tipe skalanya 1. Nah, ini kita bisa ubah. Ini bisa kita ubah. Ini misalnya 0,5 atau 0,3 ya. Titik apa ya? 0,3 saja ya. Jadi sepertiganya itu nanti. Nah, ini. Saya di sini. Ini previewnya. Atau masih kurang kecil ya 0,2 coba. Ya, ada ini. Ini ya sekian ini ya. Ya, nggak apa-apa, udah. Oke, terus yang satunya ini kita buat dengan mengcopy saja, lebih mudah. Kopinya, oh ini saya geser aja ke sini. Saya copy. Base point-nya tengah ini. Aduh kok. Ya, udah enter. Tuh, copy ya. Setelah itu kita buat ini. Lekuannya itu yang atas. Kita buat dulu garis bantu dari sini ke bawah itu 20 ya. Atau saya paskan aja gini. Bisa. 20. Kesananya adalah 30 ya itu ya. Pas ini. Itu adalah saya pengen membuat lingkaran di situ. Di sini radiusnya 10 karena kita tahu di situ 20 sampai 40. Radiusnya 10.
Terus lain, nah ini kita dekatkan di tengah ke sini ya. Ini ada garis putus-putus berarti itu, atau ini kuadran, bisa dilihat kuning itu. Saya klik aja, terus ke atas, pas tegak lurus ya, perpendikular, klik. Jadi mesti lurus itu. Ini juga sama persis, klik di sini dan klik di sini. Baru kita potong-potong aja. Ya, kita trim aja. Mana trimnya? Ini pemotong. Ini pemotong juga ya. Bentar, ini yang dipotong. Ini yang dipotong juga. Udah ya, kelihatannya itu dulu. Ini garis bantu nanti aja menghapusnya, karena itu garis bantu ya. Masih kita pakai nanti. Terus di sini kita membuat juga lengkungan di sini. Tapi di situ diketahui ada titik pusatnya. Ya. Atau buat kotak luar dulu, Mas. Kotak luar dulu juga boleh. Ini pas kotak luar dulu ya. Kotak luar. Saya membuat kotak luar. Jadi rectangle, langsung di sini kesananya itu 5. Kesananya berapa tadi? Kalau paling mudah gini, kita membuat garis bantu aja dulu. Ini kesana adalah 5 ya. 5, ke atas adalah ke atasnya 7 ya, itu 7. Ini sebagai ujungnya. Nah, ini sebagai ujung kita buat rektang. Ini klik sini. Nah, ke sana kotak luarnya ya. Ini adalah ke arah X dan Y. Kalau saudara lihat di situ X-nya itu juga min, Y-nya juga min karena arahnya ke sana ya. Ke kiri, Y-nya juga ke bawah. Karena itu kita menggunakan min. Itu jaraknya 101,6. Jadi pakai min, X-nya min 101,6. Baru koma. Jadi koma itu membedakan X dan Y kalau koma ya. Sekian, koma sekian berarti X-nya adalah sekian tadi, yang Y adalah sekian. Tapi kalau titik itu pecahannya. Ini 101,6, koma, langsung pindah ke Y, itu 63,5. 63,5 ya. Sorry, pakai min ini. Pakai min. Nanti tidak ke atas. Ini sudah ya, enter. Ini sudah sesuai ukurannya. Baru setelah itu ini dulu ya, kita buat titik pusat untuk membuat lengkungan di sini. Ya, ini bisa dipanjangkan aja, Mas. Ini diklik terus dipanjangkan aja boleh. Klik di sini terus panjangkan ke sana. Mentok sini. Terus ini juga bisa dipanjangkan juga, ini diklik di sini. Memanjangkannya berapa itu akan kelihatan di situ. Nah, itu kelihatan. 21 yaitu ya. Baruan ke sana itu berapa panjangnya? 65 berarti 35. Misalnya 35. Nah, ini di sini ya. Klik di sini. Itu 35. Baru kita membuat lengkungan di sini. Itu kalau pakai arkes sulit. Karena apa? Di sini diketahui radius dan titik pusat. Sehingga kalau saya lihat ya untuk arkes dulu ya. Arkes sebentar. Atau langsung lingkaran aja. Nanti arkesnya saya cari di bawah aja nanti, yang di bawah. Coba ini lingkaran dari sini, klik di sini, tinggal radiusnya berapa.
berapa ini? 27 ya. 27. Kalau kita menggunakan Arches itu tidak bisa melengkungnya seperti ini karena dianggap sini dan X dan Y-nya itu sama. Jadi mesti melengkungnya pas gini ya. Tidak agak ke bawah itu. Itu kan agak melenceng ke bawah itu. Kita menggunakan lingkaran lagi, kita tentukan di kenapa ini kok nggak mau sebentar. Ntar mas ini kok agak lambat itu kenapa ya? Sebentar. Udah nggak apa-apa lah. Ini sebagai titik pusat terus 27. Ya. Baru kita trim-trim. Oh, kok. Ini juga kita trim. Terus ini juga kita trim. Ya udah. Terus yang ini nggak mau di trim ya di cut aja, klik delete. Baru yang di sini juga kita trim. Sama pemotongnya 2 ini, enter. Ini yang dipotong. Ya, ini terus nah ini bentuk seperti ini. Sekarang yang ke bawah. Lain kita membuat lengkungan bawah itu juga harus menentukan dulu titik pusat lingkaran. Jadi klik garis dulu, saya membuat garis bantu dulu. Ke bawah adalah 80 di situ, saudara lihat 80 ya. Ini saya paskan 80. Ke sana adalah 45 ya. 45 di sini. Ini kita tentukan sebagai titik pusat lingkaran. Lingkaran R-nya adalah 39. Oke, 39. Nah, ini juga trim-trim dulu. Batasnya adalah ini. Yang di atas ini. Ini lagi batasnya adalah ini yang batasnya. Jadi kalau trim batasnya dulu di select ya, terus enter, baru yang dipotong yang mana, ini yang dipotong. Juga yang di atas, yang di sini kita buat line dulu dari sini ke sana adalah titik pusat yang lengkungan atas itu ke atasnya berapa ini? 10 ya, 10. Ke atasnya 10. Masa 10. Terus ke sananya 70 ya. Saya masukkan 70. Tuh. Ini sebagai pusat lingkaran. R-nya berapa? 14. Baru sama trim-trim seperti tadi. Memotongnya enter, ini dipotong. Lagi saya trim, ini pemotongnya enter, yang dipotong ini enter. Nah, sudah ini boleh dihapus ini. Apanya? Garis bantunya ya. Saya hapus. Ini juga saya hapus. 2 itu saya delete. Ini juga mungkin saya hapus saja yang kecil-kecil. Ini juga ya garis-garis bantu mungkin bisa saya hapus sekarang. Ini juga garis bantu saya hapus. Ini juga garis bantu tadi saya hapus. Ini juga ya garis-garis bantu. Oh ya, belum, lengkungnya belum selesai. Sini ini belum. Nah, kalau lengkung seperti ini itu pakai Arches mudah itu ya.
Tapi saya senang menggunakan lingkaran karena ini sama R-nya. Lingkaran dulu aja. Atau fillet ya. Paling enak itu fillet itu. Fillet itu ini. Ya, fillet. Terus di situ ada pertanyaan. Radiusnya berapa? Karena untuk membuat lengkung pojok-pojok kalau tahu radiusnya mending fillet. Radiusnya adalah 7 ya. R7 itu berarti 7. Kita pakai R dulu, R enter. Baru radius berapa itu 7, masukkan 7. Kemarin sudah ya, ini. Baru kita klik 1 2. Kok terhapus? Mengapa? Karena di situ ada 2 garis tadi. Belum saya hapus ya. Saya undo aja dulu. Nih, Mas. Ini ada 1 garis lagi. Itu harus dihapus karena kalau itu yang dipakai nanti yang lain seperti tadi ya, terhapus. Benar. Ini saya delete aja. Berarti ini satu kesatuan aja biar oke. Gini ya. Saya fillet R enter itu 7. Terus baru yang klik ini. Mencarinya sulit kali ya ini ya. Ada. Terus untuk membuat apalagi pinggir ini Mas. Pinggir garis miring ke sini itu saudara acuannya adalah yang bawah. Nah sini. Jadi jangan di sini. Mengapa? Karena di situ jaraknya kalau saudara lihat yang atas di sini ya, itu kan 22,01 ya, artinya itu bukan titik yang bukan titik awal. Nah, karena pecahan kita gunakan yang bawah. Ini di ujung sini. Kita buat line dari ujung sini ke sana. Kita panjangkan dulu aja nggak apa-apa. Misalnya itu kita buat harus sudutnya tertentu. Nah ini kita lihat di gambar sudutnya berapa itu? Itu 35 ya Mas ya. Ini sampingnya ini. Ya. 35 derajat. Tapi itu yang di atas. Kalau di atas ini. Yang di atas itu. Kalau yang di bawah berarti berapa? Segitiga itu kalau segitiga yang di atas sudutnya 35, yang di bawah berapa? 55 ya, 55. Wong jumlah mesti 90. Segitiga itu di sudutnya totalnya 180. Sini 90 sudah di siku-sikunya. Yang satunya kalau 45 yang satunya mesti 45. Kalau satunya 60 ya satunya lagi 30. Mesti gitu. Harus tahu itu. Ya. Oke, sekarang ini sudutnya adalah saya buat panjang aja mungkin jaraknya itu 60 ya, masukkan 60 pakai sudut. Sudut itu di nah, ini sudut ya. Pakai sudut masukkan 60 terus bentuk simbol sudut gini ya. Itu masukkan 55 ya berarti ya. Ini enter. Jadi ini adalah panjangnya adalah 60. Memang saya turai. Nanti di trim aja. Sudutnya 55 dari sini. Jadi sudut 2 ini. Terus saya trim-trim aja. Gampang trim-trim. Trim. Ini kemudian ini yang pembatasnya yang di-cut adalah ini. Sini juga persis sama yang ini. Yang atas ini juga sama persis. Saya buat lain dari sini. Saya masukkan misalnya 40. Sudutnya 100 berapa ya? 100 berapa ya? 135. Sudut kayak ini.
Oh, 235 ya berarti ya, sekitar itu ya. Karena menghitungnya kan sudah dari arah X ini ya. Itu kesananya berapa? 235. Jika saya trim, pemotongnya adalah ini. Lagi yang pemotongan ini. Ya. Nah, sekarang bentuk seperti ini itu tinggal kita apa ya namanya? Kita offset. Kalau kita offset itu bisa dibuat ya, misalnya offset langsung. Itu kalau saudara lihat ini ada distance ya, kita menggunakan offset untuk penggandaan itu. Distance yang pertama kali ditanyakan ya, ini offset distance itu kita masukkan berapa? Itu. Yang tahu berapa? Dari gambar sampingnya, Mas. Di gambar sampingnya berapa? 1 ya. Betul, 1. Masukkan 1, enter. Terus objek to offset ya, objeknya misalnya ini ya. Ini 1. Nah, ini bisanya cuma 1 gini. Terus di sini klik di sini. Terus klik di sini lagi. Klik di sini lagi. Klik di sini lagi, klik di sini lagi. Jadi beberapa kali. Hanya ya kalau saudara lihat di sini ada perpotongan seperti ini, Mas. Ya. Mengapa? Karena itu objeknya pisah-pisah ya. Bisa itu di join dulu baru di offset. Atau kalau memang itu nggak mau menjoin ya gini terus ini di trim ya. Memang pekerjaannya jadi banyak. Kita coba cara yang satunya, kalau ini harus di trim. Saya undo saja. Ini saya join dulu, cara menjoinnya sekarang. Join itu ini di editing ada bentuk ini. Join ya. Sini saya klik. Terus select source object. Jadi objek dasarnya adalah ini. Saya klik salah satu aja, boleh ini ya boleh. Ini aja. Terus objek to join ya, saudara klik aja yang mau di join dengan itu yang mana. Ya, klik aja semua. Ini juga sama. Kalau ini satu-satu ya. Karena kalau lingkaran nggak usah, jangan di join kalau yang lingkaran itu. Yang tersambung aja ini semua sudah, terus enter aja terakhir. Enter. Maka kalau saudara lihat di sini kalau saya klik itu, maka ini jadi satu kesatuan. Ya. Ini sudah di join, sudah berhasil. Tinggal offset. Ini offset. Tadi distance-nya berapa? 1 ya. Masukkan 1. Enter. Select object to offset. Objeknya adalah ini, saya klik. Terus ada pertanyaan satu lagi, side to offset ya, point on side. Jadi titik sisi di mana saudara ngeklik untuk offsetnya. Bisa di dalam, bisa di sini di luar. Hasilnya nanti kalau di sini di dalam sejarak 1 mili, kalau di sini di luar sejarak 1 mili. Saya klik di dalam ya. Kalau yang ini di gambar ini di dalam. Saya klik. Sudah, ini kalau saudara lihat ini sudah nggak ada lagi crashnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau memberi ukuran saya yakin bisa. Oh, ini ada triknya. Untuk di sini ada 2 ukuran, Mas, kalau saudara lihat. Ukuran yang bentuknya ada frame-nya, ada kotaknya. Yang satunya tidak ada tapi menggunakan plus minus. Ya, ada 2 jenis ukuran. Nah, ini gimana caranya? Itu harus kita setting dulu. Ya. Jadi ada 2 jenis. Kalau membuat ukurannya saya yakin nggak terlalu sulit. Di sini pakai dimension aja ya. Klik kanan, dimensionnya saya centang. Ini saya masukkan aja. Ini namanya dimension ordinate ya, yang ordinate kita pilih yang ordinate.
Ordinat itu mana ya? Ini nih, Mas, bentuknya seperti ini. Ordinat. Dia ada yang linear, Lichen, dan ini ada yang ordinat. Saya klik ordinat ya. Klik ordinat. Saya tentukan 0,0-nya di sini dulu, yang di 0,0-nya di ujung sini. Aduh, kok sulit ya mensalahnya ya. Di sini klik, terus tarik ke sana dulu. Ya, paling enggak seginilah. 0,0. Terus di sini juga ini lagi nih, sini ya. Titik pusat di sini. Sini. Terus titik pusat ini juga. Oh, lagi ya. Enter aja langsung. Kalau mau titik pusatnya. Ini misalnya ditaruh di sini. Yang ke atas juga ya. Misalnya saya masukkan di sini yang ke atas. Saya coba beberapa saja ya. Kok nggak pas ini? Bentar. Nah, tadi nggak pas saya kliknya. Oh, pas kok. 10 ini. Terus lagi pas lingkaran titik sana. Misalnya seperti ini ya. Ah, nggak pas ini. Bentar. Misalnya seperti itu. Ada contoh aja ini. Ini mau saya buat frame, maka saudara menggunakan dimension style dulu untuk mengubah-ubah ya. Mengubah-ubah dimension style. Saya klik ini. Paling bawah ya, pokoknya di dimension paling bawah. Modif. Ya. Modif. Kemudian setelah itu yang teks ini ada ini, draw frame round text. Ini dicentang. Nanti ada ini. Terus itu kalau saudara lihat teksnya atau angkanya itu kan ada di tengah-tengah garisnya ya. Ini berarti di sini text placement tempat teks ya. Itu ada di tengah-tengah, center. Jadi ini di tengah. Nanti saya oke. Oke. Terus close saja, langsung close dulu. Nah, ini ada di tengah-tengah. Ya. Ini ada di tengah-tengah. Terus ya ini yang satunya, Mas. Satunya ini yang ukuran misalnya 63,5 plus minus 0,2 itu harus membuat baru. Caranya adalah sama, dimension style saya klik. Tapi ini pakai new. Ini kan namanya stylenya ISO ya, ISO 25. Saya pakai new aja. Klik. Ini dibuat kalau yang pertama tadi sudah selesai aja. Ya, sudah selesai. Terus new baru boleh dinamai copy ini atau saya menamai nama saya aja ya. Ya, misalnya gitu, saya continue. Ini dimension stylenya Harry ya. Sama dengan yang saya ketik tadi. Terus di sini nggak ada round textnya. Ini draw frame round text itu saya hilangi. Ya, saya hilangi. Terus di situ ada plus minusnya. Itu pakai tolerance ini, Mas. Paling bawah, paling belakang, sorry. Tolerance. Ya. Terus metodenya itu kan none ya, tanpa toleransi memang. Tapi kalau mau dikeluarkan toleransinya ini pakai diklik aja ini. Pilih yang bisa symmetrical, bisa yang lain. Ya. Kita pakai yang symmetrical yang plus minus. Precision itu ini aja. Yang kedua ya 0.0. Angkanya sekarang ini 0. Ini 0.2. 0.2 ya di sini. Di upper value-nya.
Jadi ini nanti 0.2 belakangnya. Saya oke. Ini terus saudara set current. Artinya set current itu gini. Set current itu adalah nanti yang aktif saudara menggambarnya. Set current. Jadi Harry ini, jadi settingan yang saya sebutkan di sini stylenya Harry itu nanti akan aktif. Kalau menggambar ya berarti masuk di style itu. Ya. Tahu ya maksud saya? Jadi ini diaktifkan, artinya kalau di set current itu diaktifkan. Saya set current. Terus di close. Nanti kalau saya menggambar, misalnya menggambar ini aja. Menggambar yang tadi ya. Di sini misalnya. Di sini. Ini sudah dia plus minus, mesti ada plus minusnya. Karena ini stylenya adalah style yang kita buat tadi atas nama Harry tadi stylenya. Ya, gitu. Ini saya gunakan untuk yang linear aja, linear. Terus dari sini titik ini ke sini. Dari titik ini ke mana tadi ya? Ke ini ya. Ini ke atas. Oh itu 0,1. Oh berarti harus buat lagi kalau yang di situ. Di sini aja, yang di sini. Mana tadi? Misalnya di sini ya. Dah. Kalau yang, nah ini kalau ini ada yang kelupaan. Oh tadi yang di sini saya buat yang stylenya yang pertama tadi. Nah ini style yang kedua ini, yang ISO yang pertama kali kita buat tadi itu di set current dulu. Diklik ini ISO ya, set current, klik, terus di close. Berarti ISO tadi itu diaktifkan. Kita membuat dengan ISO nanti. Saya coba ya di sini linear. Kalau saya lihat di sini yang titik sini sampai dengan titik sini itu nanti seperti ini. Ada kotaknya. Ya, ada kotaknya. Itu. Jadi beralihnya itu kalau saudara lihat dari sini tadi di dimension style, kemudian saudara mau yang diaktifkan Harry atau ISO 25. Nah, ini bisa di. Jelas ya? Itu. Terus ini membuat ya itu buat ini dulu yang apa simbol-simbol itu leader ada enggak ya di sini ya? Atau kita pakai aja mas, pakai yang ini 2D drafting itu untuk yang leader itu lebih lengkap. Kalau di klasik kurang lengkap. Beralih menunya. Di beralih ke sini ya menunya lebih beda di sini yang annotate ya. Annotate ini lebih lengkap. Nah, di sini ada multi leader namanya. Ini itu untuk membuat yang tadi saya sebutkan. Saya klik yang multi leader ya. Multi leader. Ini saya klik di sini ya, terserah di sini boleh. Saya klik di sini. Teksnya apa? Itu kita tinggal menggunakan. Nah ini teksnya nggak ada ini. Teksnya nanti khusus. Ya kita close dulu. Close dulu. Jadi ini cuman garisnya aja yang kita pakai. Ya. Kita garisnya, teksnya pakai ini. Dimension. Saya klik di bawahnya. Ini ada yang dibentuknya kotak seperti ini, Mas. Tolerance namanya. Jadi ini toleransi, menggambarkan toleransi dan pengerjaan untuk yang di samping itu. Saya klik ini ya. Jadi ini tadi saya klik di pojok ini. Ya, klik pojok ini, terus ini. Klik ini. Ada seperti ini. SIM itu simbol itu saya klik aja di temennya itu. Saya klik, ada pilihan banyak ini. Saya pilih ini ya. Begitu, yang melengkung. Terus yang ini juga sama. Klik juga melengkung. Jadi nanti akan jadi satu kesatuan nanti. Melengkung. Ini 0.2.
yang bawah itu 0.08. Ini kosongi, terus datumnya itu A D E ya. Ini A, ini D, ini E. Ini A, D. Gini aja. Ini kosongi, terus di oke. Tinggal kita menaruhnya di sini tadi. Klik. Nah, itu. Terus buat ini, Mas. Buat apanya? Potongan. Ini kan ada gambar potongan ya di sini ya. Saya yakin bisa, ini cuman garis biasa kok. Line biasa ya, dari atas mungkin. Dari sini ke sini misalnya. Nah, ini saya buat ini potong putus-putus. Putus-putusnya mana? Bukan. Beda ikon itu sok di mana letaknya? Oh, di sini ini ya, properties di sini ya. Sok beda ya. Ini saya buat putus-putus. Nah, ini ya. Tapi putus-putusnya nanti di obahannya ya. Lain tipe skalanya. Tiba. Terus saudara gunakan annotate. Ini multi leader sama untuk membuat ya. Klik di sini terus klik di sini. Ini close saja. Ini aja. Ini juga sama di sini. Multi leader dari sini ke sini. Atau yang bawah tadi di copy juga boleh. Ini close. Udah gitu. Tinggal memberi teks, teksnya AA gitu ya. Teksnya gampang. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang yang kedua ya Mas ya. Ada gambar satu lagi misalnya. Bendera itu yang bendera. Ya, oke nanti saya jelaskan satu lagi. Nanti enggak waktunya terlalu bentar. Ya mudah-mudahan selesai ya. Dua. Bentar Mas. New aja dulu, new sama yang digambar ini sebenarnya bisa cepat di latihan 8 ya. Ini saya berikan trik-triknya saja, nggak perlu semuanya kita gambar ya. Ini juga dalam milimeter sehingga kita membuat sheet setnya dalam metrik. Pakai yang klasik aja. Ya, metrik ini tadi sama. Kita ini satu, oke. Untuk menggambar ini ya, triknya adalah kita membuat gambar itu dari tengah dulu. Karena kalau dari luar dulu nanti malah nggak jadi. Itu intinya dari dalam dulu. Saya membuat lingkaran tapi itu sebagai lingkaran ya. Saya ambil sini dulu sebagai salah satu titik pusat. Kita membuat R-nya 35, masukkan 35. Terus kita membuat garis bantu-gantu. Ya, set. Ya. Garis apa ya namanya ya? Nah, misalnya gitu aja. Terus kita membuat satu lingkaran yang ada di sini. R-nya 13 sama berapa ini? R-nya 7 sama yang satunya 13.
Nah ini. Terus kita membuat garis, istilahnya garis apa ya? Garis ya di luar sini sampai sini. Oh, sebentar mas, ini saya aja, saya perpendek aja supaya lebih mudah. Sudah sampai sini aja ya. Ini saya pendekkan memang. Terus ini saya membuat garis supaya itu nanti ikut apa ya? Ikut terarray, namanya array ya, diputer itu ada 5 itu, hasilnya adalah 1 nanti di array aja. Nah ini juga putus-putus, saya buat putus-putus. Sebentar, ini dulu saya cari yang seperti tadi. Putus-putusnya itu garis titik ya, biasanya ya, sumbu ya. Center. Misalnya seperti ini. Bisa garis titik seperti ini. Oke. Terus, nah ini saya obahi dulu. Nah ini garis titik, tapi ini terlalu properties. Ini saya kecilkan aja. 0,3 coba. Ya. Oke, kalau itu mungkin saya. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita array. Arraynya saya yakin bisa. Array itu ini. Oh ini masih di sini. Array itu mana ya? Sebentar. Oh ini nih. Ya ada segi 4 ini. Sorry, kotak-kotak 4. Nah ini ada 2 jenis, nanti saya klik array. Kita menggunakan jenis yang polar karena melingkar ya. Polar. Kita tentukan select objek dulu. Ini saya klik select objek. Objeknya yang mana? Ya ini saya kotaki saja. Ini ya. Klik. Jadi ada 3. 1, 2 lingkaran dan 1 garis. Terus saya enter dulu. Terus kita tentukan ini number of item juga. Number of itemnya ini 5 ya. Ada 5. Masukkan 5. Terus center point-nya saya klik di sini. Center point-nya adalah di sini, tengah sini ya. Ini sudah masuk. Tinggal di preview dulu. Preview. Nah ini sudah ada garisnya. Karena kalau enggak nanti enggak ikut garisnya kalau enggak dibuat satu dulu. Oke ya. Sudah. Oke. Nah, terus membuat ini Mas, garis singgung. Nah, ini garis singgung juga penting ini. Kalau enggak bisa ya repot nanti. Lain. Ini kalau saudara langsung gini itu nanti enggak jadi. Nanti enggak, bukan garis singgung. Tapi saudara buat dulu di sini pakai ini ya, klik kanan. Objek snapnya namanya. Mana objek snapnya? Nah, ini objek snap saya keluarkan. Ini untuk bantuan apa ya? Tadi ngepaske tadi titik-titik yang perlu kita paskan. Lain ini pakai tangan ya, ini snap to tangan. Tangent. Saya klik di sini. Itu mesti dia walaupun ke sini ya, itu saudara lihat pasti bersinggung atau menyinggung. Jadi garis. Saya ulangi lagi ya, membuatnya adalah line dulu, jangan langsung ini. Tapi line, baru kalau ini nggak mau bantuan tangan, saya klik, baru diklikkan di lingkarannya. Kesininya juga, ini kalau langsung nanti nggak pas. Pakai bantuan tangan, langsung diklik di sini. Itu pasti pas. Ini di array juga boleh. Di array lagi. Satu lagi, membuat lengkungan itu namanya lingkaran tapi di TTR Mas. Saya membuat lingkaran ya. Lingkaran.
ada fasilitas TTR, Mas. Sini, TTR, tangan-tangan radius. Ya. Saya masukkan TTR, TTR. Saya ketik ya, karena kita memilih TTR. Kita memilih ini, atau T juga boleh ini. T gitu boleh. Nggak masukkan T gitu boleh, enter. Maka otomatis dia akan menanyakan ini. Objek for first tangan of circle. Ya ini di sini. Ya. Poin atau titik untuk tangan di lingkaran. Di lingkaran ini. Dan yang kedua ini kan second tangan of circle. Yang kedua ini klik. Baru dia menanyakan radius. Di sini diketahui radiusnya berapa. 9 ya. Saya masukkan 9. Masukkan 9, enter. Ini ada seperti ini. Jadi membuat lingkaran yang bersinggungan dengan mungkin bisa dua garis atau dua lingkaran lain ya, dengan radius tertentu. Itu TTR. Tinggal trim aja kalau seperti ini, tinggal trim. Pemotongnya ya ini, lingkaran ini, enter, yang dipotong adalah ini. Enter. Tinggal ini di array dua-duanya ini, sorry. Polar, select objeknya adalah ini. 1, 2. Enter. Pusatnya sudah tadi ya, number hitamnya sudah. Review dulu. Oke. Sudah jadi. Gitu ya. Nanti dan seterusnya bisa dibuat di situ. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, yang ini saya coba